Halo guys, perkenalkan nama saya Jorgi Arifsyah. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang bahaya penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang oleh pihak BPOM. Nah, ada yang tahu BPOM? BPOM adalah singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Mumpung lagi bulan puasa nih kan, kita kalau ngabuburit sering ngejumpai orang yang ngejual kue, ngejual minuman, ngejual kerupuk, ngejual cabe giling, dan ngejual produk warna-warni lainnya. Nah, pertanyaannya, mereka menggunakan pewarna alami, pewarna sintetis atau buatan, atau jangan-jangan menggunakan pewarna tekstil? Di sini saya akan membahas tentang bahaya penggunaan pewarna tekstil pada makanan. Nah, di sini saya mengangkat rhodamin B dan methylene yellow karena beberapa tahun ini di Indonesia sendiri pihak BPOM atau pihak Dinkes sering menjumpai ada produsen nakal yang menggunakan pewarna itu. Nah, kemarin saya pernah baca artikel atau berita, lupa juga. Nah, itu tuh ada penggunaan rhodamin B pada cabai merah giling. Nah, bayangkan, cabai merah itu aja mereka menggunakan rhodamin B agar warnanya semakin terang. Yuk kita bahas bersama. Biar aku aja yang bahas, nanti kalian nyimak di video selanjutnya. Tapi kalau kalian ada pertanyaan bisa PC aku atau bisa langsung cek di webnya BPOM. Langsung ketik aja di Chrome atau di dekat Safari kalian, nanti ada link BPOM sendiri, kalian bisa ketik BPOM. Nanti di situ banyak sekali informasi tentang pengaturan dan pengawasan tentang obat dan makanan. Oke? Waspadai pangan yang mengandung bahan berbahaya. Ingat, pewarna alami tidak sama dengan pewarna tekstil. Rhodamin B dan methylene yellow, pewarna cantik yang diam-diam membunuhkan. Apa yang dimaksud dengan bahan pewarna? Bahan pewarna makanan terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni pewarna makanan alami dan pewarna buatan atau sintesis. Di Indonesia sendiri, penggunaan zat pewarna makanan, baik yang diizinkan maupun yang dilarang, diatur dalam SK Menteri Kesehatan RI nomor 235-Menkes-per-6 Romawi 79 dan direvisi melalui SK Menteri Kesehatan RI nomor 722-Menkes-per-6 Romawi 88 mengenai bahan tambahan makanan. Nah, apa yang dimaksud dengan pewarna alami? Pewarna makanan alami diperoleh dari tanaman ataupun hewan yang berupa pigmen. Beberapa pigmen alami yang banyak terdapat di sekitaran kita antara lain klorofil, yaitu warna hijau, terdapat pada daun-daun yang berwarna hijau, karotenoid, yaitu warna orange sampai merah yang terdapat pada wortel dan sayuran lain yang berwarna orange sampai merah. Umumnya, pewarna makanan alami ini bersifat tidak cukup stabil terhadap panas, cahaya, dan tidak tahan lama. Walaupun begitu, pewarna alami umumnya aman dipergunakan dan tidak menimbulkan efek samping. Pewarna alami yang aman itu dari bahan alami seperti kunyit, daun suji, tomat, cabai merah, dan bahan-bahan alami lainnya. Pewarna buatan atau sintesis. Pewarna buatan atau sintesis itu untuk makanan diperoleh melalui sintesis makanan buatan yang mengandalkan bahan-bahan kimia atau dari bahan-bahan yang mengandung pewarna alami melalui ekstrak secara kimiawi. Beberapa contoh pewarna buatan yakni tartrazin dan sunset yellow untuk berwarna kuning, alura erythrosin amaran untuk warna merah, dan beberapa pewarna buatan lainnya. Nah, pewarna berbahaya. Sebelum kita bahas, kalian harus tahu dulu
Apa pengertian dari rhodamin B dan methyl yellow? Kenapa dilarang? Yuk kita bahas. Nah, rhodamin B itu yaitu rhodamin B adalah pewarna sintesis berbentuk serbuk kristal merah, keunguan, dan dalam larutan akan berwarna merah terang berpendar atau bercahaya atau mengkilap. Rhodamin B biasanya digunakan untuk industri tekstil dan kertas. Ingat ya, jadi rhodamin B itu digunakan untuk industri tekstil dan kertas, bukan untuk makanan. Jadi rhodamin B itu dilarang digunakan untuk pewarna makanan. Metanyl yellow. Metanyl yellow atau kuning metanil adalah zat warna sintesis berwarna kuning kecoklatan dan berbentuk padat atau serbuk yang digunakan untuk pewarna tekstil, kain, dan cat. Metanil dilarang digunakan untuk pangan. Nah, kenapa dilarang? Jadi rhodamin B dan metanyl yellow ini adalah pewarna tekstil yang penggunaannya untuk kertas dan penggunaan kain dan cat. Nah, bayangin, ada produsen nakal yang menggunakan pewarna ini untuk dimasukkan atau ditambahkan di dalam makanan karena harganya murah. Bahaya rhodamin B dan metanyl yellow. Nah, apa sih bahaya atau efek samping dari rhodamin B dan metanyl yellow kalau kita tertelan? Nah, bahaya akut dan rhodamin B dan metanyl yellow bila tertelan dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan. Jika terpapar pada bibir, dapat menyebabkan bibir pecah-pecah, kering, gatal, bahkan kulit bisa terkelupas. Bahaya kronis akibat konsumsi dalam jangka panjang menyebabkan gangguan fungsi hati, gangguan kandungan kemih, bahkan kanker. Beberapa penyalahgunaan rhodamin B dan metanyl yellow pada pangan antara lain kerupuk, terasi, gulali, sirup berwarna merah. Nah, yuk kenali ciri-ciri pangan mengandung rhodamin B dan metanyl yellow. Nah, yang pertama, warna merah mencolok pada rhodamin B atau kuning mencolok metanyl yellow dan cenderung berpendar. Nah, kalau pada penggunaan pewarna alami kan tadi warnanya tidak akan mencolok. Nah, pada penggunaan rhodamin B dan metanyl yellow ini kalau pada makanan warnanya sangat mencolok dan terus banyak memberikan titik-titik warna tidak merata atau ada garis putus-putus, atau kalau pada kerupuk gini nih, misal ini kan terang berderang, tidak ada garis putus-putus. Nah, kalau pada menggunakan pewarna alami atau buatan yang diizinkan oleh pihak BPOM itu nanti ada warna yang terputus-putus begitu, atau ada titik-titik yang warnanya ini. Nah, untuk mengetahui lebih jelas, cek web BPOM yuk. Di sini ada saya screenshotkan web BPOM dan di sini ada SK tentang penggunaan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, ini ada batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan. Nah, oke. Sekian dari saya. Semoga mengedukasi kalian dan menambah ilmu kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih guys.